20 Pontianak. Saya calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Hari ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan rekan sejawat tentang kasus 3 yang diberikan kepada saya pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di sebelah saya adalah Bapak Agus Pardosi, SPD, MIS. Beliau adalah guru matematika sekaligus sebagai wakil kesiswaan di sekolah kami. Apa kabarnya Pak? Sehat. Terima kasih Bapak sudah mau dan bersedia saya wawancarai. Oke, hari ini saya minta tanggapan Bapak dari tugas kasus yang diberikan kepada saya. Jadi apa sih tanggapan Bapak terhadap kasus ini? Ya, izin saya bacakan dulu ya Pak. Oke. Kasusnya, Anda adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pengambilan rapot semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya kepada kepala sekolah, Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini, Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapot dengan tepat waktu. Kemudian, ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapot yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai rapot atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapot tersebut tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapot. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai rapot mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai-nilai murid 10 poin. Maka nilai-nilai rapot murid 70, maka akan menjadi 80 dan seterusnya demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid di sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Anda telah mengajar di sekolah ini selama kurang lebih 5 tahun dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda. Selama Anda membuktikan penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Bila Anda meningkatkan apa yang akan Anda lakukan dan atas dasar apa Anda melakukan. Jadi pertama Pak, tanggapan apa Bapak tentang kasus ini. Terus yang kedua, bagaimana cara Bapak meningkatkan proses pembelajaran supaya anak itu nilainya jadi tinggi. Coba. Baik, terima kasih Bu Fitri. Ada beberapa hal yang harus kita cermati dan pahami dalam pemberian nilai di rapot atau hasil belajar siswa. Yang pertama, tentu harus dipahami pemberian nilai adalah otoritas guru mata pelajaran atau guru masing-masing yang mengampu mata pelajaran tanpa ada intervensi siapapun. Nah, yang kedua, pemberian nilai itu tentu sudah diamati dan dicermati para bapak ibu guru. Mungkin saja pemberian nilai itu tuntas, tentu itu adalah tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah pemberian nilai yang mungkin tidak tuntas atau di bawah KKN. Oleh karena itu, ini harus dicermati lebih baik. Nah, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, bahwa pengamatan beliau pemberian nilai baik itu dari kelas 10 sampai kelas 12
pemberian nilai yang di bawah KKM tentu akan mempengaruhi nilai rapot sehingga para siswa tidak akan mendapat kesempatan di perguruan tinggi. Nah, sebetulnya bisa dipahami ada dua hal, bahwa penerimaan siswa di perguruan tinggi itu adalah bisa dengan jalur ujian, tapi ada juga dengan prestasi atau nilai rapot yang di sekolah. Nah, ketika dialami oleh siswa bahwa sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kepala sekolah, bahwa pemberian nilai itu perlu dinaikkan yang tadinya 70 menjadi 80. Nah, ada hal yang penting dicermati di sini. Yang pertama yaitu bahwa pemberian nilai tidak sewenang-wenang, tetapi dengan catatan ketika siswa betul-betul mengerjakan tugas, kemudian dia ada ulangan harian, ada PTS, ada penilaian akhir semester. Nah, ini adalah disatukan atau dikolaborasikan sehingga dimunculkanlah nilai rapot. Nah, kalau itu sudah tuntas ya tidak masalah. Nah, yang tadi permasalahan tidak tuntas. Nah, untuk mengatasi yang tidak tuntas ini, ini menjadi tugas kerja keras guru. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh kepala sekolah, bagaimana meningkatkan itu, maka kita harus memberikan nilai tambahan kepada siswa. Nah, nilai tambahan ini adalah ada dengan cara kita panggil anak itu ke sekolah, kemudian kita berikan tugas. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah kita berikan tugas, tetapi dia tidak mau memperdulikan, tidak datang ke sekolah, maka kita harus jemput bola datang ke rumah. Apakah ketika kita sudah memberikan tugas di rumah, nah tentu maka siswa mengerjakan di rumah. Dengan demikian, maka keterlibatan orang tua sangat dipentingkan di sini dan juga anak-anak. Bagaimanapun, kalau tidak ada kerjasama antara anak baik orang tua, maka jangan guru disalahkan ketika sudah memberikan nilai tidak baik. Oleh karena itu, diharapkan siswa harus peduli dan juga orang tua. Dan tidak kalah penting, nah itulah kita guru menjadi tugas kita bagaimana untuk memperbaiki nilai yang tidak tuntas tadi. Maka kita harus memberikan tugas tambahan, baik itu kita panggil ke sekolah, kemudian kita kalau tidak ke sekolah ke rumah, kita jemput bola, kita berikan tugas. Nah, ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, semuanya stakeholder baik guru, orang tua maupun siswa harus peduli bagaimana kita menciptakan proses pembelajaran itu sehingga hasilnya jauh lebih baik. Nah, itu yang bisa kami utarakan untuk Fitri. Terima kasih. Baik Pak, dapat saya tangkap Pak ya, berarti secara langsung Bapak setuju ya, boleh menaikkan 10 poin dari nilai anak, tapi dengan catatan tadi ya, anak dituntaskan atau dinaikkan dengan catatan diberi tugas kembali secara langsung ya, siswanya datang, atau cara kedua dengan jemput bola atau ke rumahnya. Ketika di rumahnya lah kita komunikasi dengan orang tua. Biasa kalau sudah komunikasi orang tua jadi kerjasama, insya Allah pasti anak tuh mengerjakan tugas-tugas yang diberikan ya Pak ya. Terus ya solusi kedua yang saya tangkap juga dari Bapak, kita sebagai guru merubah strategi pembelajaran kita ya, lebih menarik lagi supaya anak tadi termotivasi ya Pak. Iya, jadi cara itu betul sekali Fitri, memang supaya bisa mencapai KKM ke depan ketika memang guru menghadapi banyak di satu kelas misalkan tidak tuntas, maka menjadi pertaruhan bagi guru menciptakan proses pembelajaran yang jauh lebih menarik lagi, mencoba mengubah pola, yaitu pola pembelajaran yang menyenangkan. Ketika itu kita lakukan, maka tentu para siswa akan jauh lebih senang. Kalaupun ada beberapa orang atau 1-2 orang tidak tuntas ketika kita sudah mengubah pola pembelajaran, saya pikir itu sudah dianggap berhasil. Nah, sehingga dengan demikian itu menjadi tantangan bagi kita guru mencoba menciptakan strategi proses pembelajaran dalam ruangan maupun di luar ruangan, sehingga dengan demikian proses itu bisa berjalan dengan baik. Begitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin sampai di sini Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak sudah mau saya wawancarai mengenai tugas guru penggerak saya. Sekali lagi terima kasih. Baiklah, sampai di sini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak merdeka belajar.